Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar kalian semua seluruh subscriber setia yang hari ini masih tetap memberikan dukungan dan supportnya kepada channel ini. Terima kasih banyak ya. Dan itu merupakan sebuah salah satu semangat juga buat kita untuk terus memberikan motivasi dan solusi untuk kawan-kawan yang hari ini masih bermasalah dan gagal bayar di aplikasi pinjaman uang online. Oke, sesuai judulnya hari ini, gagal bayar, data disebar. Asik banget ya. Dari judulnya ini udah cukup menarik. Apalagi buat teman-teman yang hari ini masih terjebak di dalam dinamika aplikasi pinjaman uang online. Rasanya bosan ya. Saya aja secara pribadi udah bosan banget. Rasanya ngebahas pinjol mulu ya. Ngebahas tentang debt collector, B-checking, tentang suku bunga yang terus-terusan bertambah ya. Bosan ya. Dan kita tuh pengennya sekarang tuh kita tuh ngomongin yang sesuatu yang baru ya, yang mungkin bisa menambah penghasilan. Itu mungkin jauh lebih menarik saat ini karena memang masa-masa sulit efek dari pandemi COVID-19 ini masih cukup terasa banget ya. Jadi untuk kawan-kawan yang hari ini sedang dirumahkan dan belum menerima pekerjaan kembali, ya kalian bisa melakukan beberapa cara-cara yang mungkin bisa menambah penghasilan lah. Setidaknya bisa buat beli rokok ya kalau untuk yang ngerokok, atau mungkin bisa buat beli jajan-jajan lah, atau mungkin biaya nongkrong ya buat ngopi. Jadi hari ini fenomena disebar data itu seperti udah gak asing lagi ya. Dan itu merupakan bagian dari kerja aplikasi pinjaman uang online dan resiko untuk teman-teman yang hari ini belum mampu melakukan pelunasan dan pembayaran hutang. Di bagian depan, di judul dari video ini, kita pengen coba merelaksasi pemikiran kawan-kawan yang hari ini sedang tegang ya. Untuk yang hari ini sedang merasakan teror dan intimidasi, cobalah untuk lebih sedikit santai ya. Lepaskanlah sebentar saja beban ini setidaknya dari pikiran kalian, supaya kalian nggak stres, nggak depresi, nggak marah-marah ya, nggak suntuk. Jadi agar ada semangat-semangat baru lagi ya, semangat-semangat positif yang mungkin akan menghasilkan hasil yang positif juga. Jadi kalau hari ini kalian terancam disebar data, hari ini yang gagal bayar itu dan yang merasakan disebar data itu bukan hanya kalian sendiri. Hari ini kalian tidak sendiri. Bahkan ada ribuan, puluhan ribu, bahkan mungkin ratusan ribu orang yang hari ini terjebak dan bermasalah di aplikasi pinjaman uang online. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rasa panik kalian hari ini itu hanyalah sebuah ketakutan-ketakutan yang hanya kita ciptakan sendiri. Jadi ketika kalian bisa menguasai rasa takut dan rasa panik tersebut, masalah aplikasi pinjaman uang online ini selesai. Hutang kalian hari ini yang ada di aplikasi yang terus-terusan yang tidak dibayar dengan jumlah yang terus membengkak itu akan selesai ketika kalian bisa menenangkan diri sebentar saja. Jadi kalau terus-terusan tegang, terus-terusan mikir yang aneh-aneh, terus-terusan ngebaca semua WA dan pesan-pesan yang mereka kirimkan, maka kalau seandainya kita terus-terusan membiarkan itu merusak otak-otak kita dan merusak semua sendi-sendi kehidupan kita, maka mereka akan berhasil. Jadi sekarang kita bawa enjoy, bawa santai seperti di pantai. Mungkin energi positif yang ada pada kalian hari ini ada baiknya ketika kalian fungsikan juga untuk menghasilkan sesuatu yang baik juga. Jadi nggak terbuang sia-sia, waktunya juga nggak terbuang sia-sia, kesehatannya juga nggak terbuang sia-sia. Hari ini kalian itu masih membiarkan diri kita dan masih bermanja-manja dengan masalah yang sebenarnya tidak jadi masalah. Apalagi untuk aplikasi yang masih ilegal. OJK hari ini tidak akan menyauti laporan kawan-kawan dari aplikasi pinjaman uang online ilegal. Jadi OJK mengarahkan kita untuk melakukan dan membuat laporan kepada pihak kepolisian.
jika seandainya kita merasa dirugikan oleh aplikasi pinjaman uang online tersebut. Jadi ya lebih baik kita bawa santai dong. Jadi kita nggak buang-buang energi sia-sia ya. Dan hari ini untuk kalian yang masih terancam disebar data, kalian mungkin bisa melakukan beberapa langkah-langkah yang mungkin akan meringankan beban kalian nanti ketika hal itu terjadi. Jadi kalian bisa beritahukan ya kepada kawan-kawan yang mungkin ada di kontak Android kalian. Jadi nanti kalian bisa gunakan bahasa yang mungkin bisa mereka pahami ya jika seandainya hal itu terjadi. Jadi mereka akan nge-share foto kita megang KTP, mereka akan melakukan kebohongan-kebohongan, mereka akan melancarkan fitnah-fitnah. Teman-teman yang lain sudah menanggapinya dengan santai ya. Jadi kalau kita bisa kompak, kita bisa bersatu tentang masalah sebar data ini akan menjadi semakin kecil ya. Dan bakal tidak ada lagi korban hanya karena gara-gara aplikasi pinjaman uang online. Jadi permasalahan ini nggak terlalu besar, ini kecil. Hanya saja saat ini masih banyak teman-teman kita tuh yang belum paham ya tentang efek negatif dari pinjaman uang online ini. Apalagi untuk yang orang-orang tua ya, ketika mendapatkan pesan atas nama ini itu segala macam telah melarikan uang perusahaan, telah mengambil dan mencuri uang perusahaan, atau mungkin ya berbagai macam kebohongan lah yang mereka buat, berbagai macam fitnah yang mereka sebar. Itu cukup kalian konfirmasi, jelaskan saja baik-baik dan bagaimana kronologi awalnya. Jadi jangan panik dan gak perlu takut. Apalagi yang sempat viral sekitar 4 atau 5 hari yang lalu ya, tentang debt collector yang hampir digebukin sama massa. Itu merupakan salah satu masalah sosial baru ya. Hari ini kita itu seperti terjadi adu domba sesama anak bangsa. Dan itu merupakan kerugian besar ya. Apalagi untuk teman-teman yang hari ini sedang merasakan efek dari itu. Dan kejadian yang kemarin itu tentang debt collector sepeda motor kalau nggak salah, itu merupakan salah satu contoh ya titik jenuh masyarakat ketika berhadapan dengan debt collector. Dan kita nggak mau hal itu juga nanti terjadi ketika ini bersangkutan dengan aplikasi pinjaman uang online. Dan hari ini aku merasa cukup sangat tidak setuju dan merasa keberatan ketika saudara-saudara sebangsa setanah airku yang hari ini kebetulan tinggal di timur dijadikan salah satu gambar-gambar debt collector ya. Aku yakin saudara-saudaraku yang berada di timur tidak seperti itu. Jadi ini seperti secara tidak langsung ketika kita menganalisis ini kembali ya. Kenapa harus saudara-saudara kita yang di timur yang selalu dijadikan foto profil untuk melakukan penagihan hutang. Dan saya secara pribadi merasa keberatan ketika saudara-saudara saya yang berada di timur itu selalu dibuat identitasnya dan identik dengan tim penagihan hutang. Karena mereka juga bagian dari anak-anak bangsa ini ya. Bagian dari pahlawan-pahlawan yang hari ini sudah memperjuangkan bangsa ini. Jadi ketika kita kembali bertanya sebenarnya proyek aplikasi pinjaman uang online ini sih sebenarnya arahnya kemana ya. Jadi kalau seandainya kita bisa sadar, ini sudah menjadi masalah sosial baru. Dan kalau aku masih tetap berpikiran positif dan aku pengen mendoakan ya untuk abang-abang debt collector yang hari ini juga sama seperti kita ya, yang masih terus berjuang untuk menghidupi anak dan istri. Mudah-mudahan dilimpahkan rezeki dan bisa menerima pekerjaan yang lebih baik lagi. Saya yakin kok ketika nanti abang-abang debt collector ini menemukan pekerjaan yang lebih baik,
pekerjaan yang penghasilan yang lebih banyak, mereka juga pengen kok ninggalin pekerjaan ini. Jadi kejadian-kejadian debt collector yang datang ke rumah ya, apalagi yang sering kita dengar ya, beberapa komentar dari teman-teman yang ada di video ini tentang debt collector kredit pintar ya. Mereka itu menyampaikannya dengan baik, bagus, sopan. Ya kita sambutlah mereka itu juga sebahagian dari tamu ya. Berikanlah mereka kopi atau mungkin beberapa makanan-makanan ringan ya, karena mereka juga udah lelah. Dan jangan sampai kita ini terpecah belah ya. Seandainya kita lebih sadar, kita udah kaji itu. Dan salah satu cara mereka aplikasi pinjol ini ya melakukan adu domba ya. Dan kita harus sadar itu. Bahkan hari ini banyak juga penipu-penipuan bahkan yang bernomor dari luar negeri. Ya, kita harus memang benar-benar bisa bijak dan selektif ya. Jadi kalau hari ini ada yang mengaku-ngaku sebagai kontak darurat ya, yang katanya kita dijaminkan atau dimasukkan sebagai penjamin, ya kalian bisa konfirmasi lah kepada teman-teman yang hari ini sudah kalian masukin nomornya. Itu semalam kita lelah banget ya, itu satu hari ada sekitar 8 atau 9 ada teman-teman kita yang mencantumkan kita sebagai kontak darurat. Waduh, kacau banget memang. Jadi ya alhamdulillah kalau untuk yang mereka telepon kemarin itu ya masih yang dalam batasan yang wajar. Mereka juga tidak membentak-bentak ya. Dan kalau mereka bentak-bentak, kita bentak balik ya. Karena kita juga nggak tahu masalahnya apa, tiba-tiba kita disuruh untuk ikut menagih hutang. Cuma diperhalus lagi bahasanya menjadi menyampaikan pesan. Ya mana kita mau ya kan? Nggak mungkin. Lagi pula ketika mereka melakukan pencairan atau menyetujui pinjaman itu, mereka tidak mengkonfirmasi ke kita. Ini merupakan salah satu trik-trik adu domba ya. Ya pasti yang bersangkutan marah ketika kita mencampuri urusan pribadinya. Tapi ya sudahlah. Setidaknya video ini bisa sedikit membuka wawasan dan hati nurani kita ya. Untuk kawan-kawan yang sedang disebar data, asik ya. Jangan dibawa pusing, dibawa santai seperti di pantai. Dan kedepannya kita jangan lagi membuang energi-energi positif ini sia-sia ya. Kedepannya di video-video yang lain kita tuh pengen banget ya bisa ngebahas tentang peluang-peluang usaha, membahas tentang sesuatu yang menghasilkan uang dengan cara yang halal, yang baik ya kan. Jadi supaya beban ini tidak bertambah ya, setidaknya beban pikiran. Oke, jadi udah cukup jelas ya video ini, mudah-mudahan bisa memotivasi kawan-kawan yang hari ini sedang masih terjebak dengan aplikasi pinjaman uang online. Oke, jadi mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.